Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan cabang-cabang filsafat yang sebelumnya pada pertemuan kedua di pengantar filsafat kita telah membahas definisi. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa berpikir itu bermula dari memahami akar kata, baik itu secara kebahasaan, ya, etimologi atau luatan di dalam bahasa Arab, atau secara istilah epistemologi atau istilahan. Nah, kemarin sedikit banyak kita mencoba mengulas bahwa definisi filsafat itu begitu banyak ya. Salah satunya adalah kajian terkait dengan persoalan fundamental ya, mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kata kuncinya itu adalah persoalan yang mendasar. Jadi ketika kita ditanya tentang eksistensi, dia bukan soal ada, hanya dalam pengertian di permukaan, tetapi secara mendasar apa sebenarnya makna ada eksistensi. Nah, kemudian juga terkait dengan persoalan dasar mengenai nilai. Ya. Nilai atau values disebutkan di situ, itu merupakan aspek aksiologis ya, nilai yang mengandaikan kalau seseorang itu tahu terhadap objek atau benda tertentu, maka pertanyaan besar yang lahir kemudian dalam tradisi filsafat itu adalah bagaimana kita untuk mengetahuinya. Nah, setidaknya di dalam tradisi Yunani ini ada dua. Yang pertama adalah idealisme, yang kedua adalah materialisme atau empirisisme. Dua kubu besar ini di dalam catatan Tan Malaka itu menarik. Itu digambarkan seakan-akan dua klub sepak bola. Nah, ketika keduanya bertarung, ya, apakah data indrawi itu yang menang atau rasionalisme idealisme itu yang menang dalam permainan itu? Nah, Tan Malaka di dalam Mandilog jelas dia memihak kepada materialisme. Jadi yang ada itu adalah materi, yang lain itu tidak. Ruh itu adalah ditempelkan kepada materi. Dan memang kita lihat benda yang sama kan difahami secara berbeda oleh kelompok yang tidak sama. Nah, apa sebenarnya metafisika itu? Kalau kita membaca banyak buku terkait dengan isu ini, ya kita bisa kembali ke persoalan metafisik, yaitu meta dan fisik. Meta itu di sebalik fisik yang bisa kita lihat, raba, dan yang lain. Jadi kemudian persoalan yang muncul adalah tentang hakikat, realitas, atau eksistensi, yang persoalan-persoalan dasarnya itu terkait dengan apa makna eksistensi, kemudian apakah alam ini atau semesta ini mempunyai tujuan. Kemudian yang pertanyaan menarik, sebab ini punya irisan dengan persoalan ilmu kalam yang selalu diperdebatkan di dalam kelas-kelas tauhid ya. Apakah manusia itu mempunyai kehendak bebas ya, atau segala sesuatunya ini telah ditentukan ya, predetermined ya, ditakdirkan dalam bahasa kita. Dan terakhir itu adalah terkait dengan hakikat waktu dan ruang. Nah, saya mencoba mengulas salah satu isu dari metafisika itu, apakah manusia itu bebas atau perilakunya sudah ditentukan ya. Dan di dalam tradisi Islam sebenarnya kita tahu bahwa persoalan ini sudah sejak lama memang diperbincangkan dan terbelah dalam dua bagian besar, yaitu Qadariyah yang cenderung bahwa kita punya kehendak bebas, dan Jabariyah bahwa segala satunya itu adalah telah ditentukan oleh Tuhan, dan ini sangat fatalis. Biasanya kemudian Asarisme muncul ya, sebuah kelompok yang ingin menegaskan memang kita punya kebebasan, tetapi segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Tuhan. Iktisab itu jalan tengah di antara dua kubu besar ini, mungkin itu adalah pilihan ya, yang kita yakini. Tetapi apakah kemudian sederhana itu kita membaca ya, dua kubu ini? Persoalannya di dalam kajian-kajian terbaru ternyata di dalam neuroscience sebenarnya tidak ada kehendak bebas itu, segala sesuatunya telah ditentukan. Nah, itulah metafisik ya, secara singkat, metafisika secara singkat. Dan yang kedua adalah terkait dengan epistemologi. Ini juga penting, yang berusaha untuk mengkaji pengetahuan dan kepercayaan ya. Persoalan kuncinya adalah
apakah pengetahuan itu dan bagaimana kita memperolehnya. Kemudian persoalan yang lain adalah bagaimana kita membedakan antara kepercayaan, keyakinan yang benar atau palsu. Yang ketiga adalah apakah ada kepastian ya, tentang sesuatu atau segala sesuatu itu menjadi subjek dari keraguan kita. Dan terakhir adalah ini yang kenapa kemudian beririsan dengan agama adalah apakah ada hubungan antara kepercayaan, iman dengan kebenaran. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang secara epistemologis dua kelompok besar itu, apakah idealisme atau empirisme materialisme. Nah, persoalannya adalah agama ini bisa nggak masuk ya di dalam percakapan filsafat. Sebab pada akhirnya kan petanya begini, bahwa secara garis besar banyak persoalan atau isu itu dipandang dari tiga pendekatan. Yang pertama filsafat, sains, dan terakhir agama. Artinya ketiganya bisa mempunyai titik temu dan pada sisi lain mempunyai titik pisah. Nah, kemudian selanjutnya adalah etika. Nah, etika ini adalah filsafat moral dan bagaimana individu seharusnya bertindak. Persoalannya adalah terkait dengan apa yang perlu kita lakukan ya di dalam situasi sulit, misalnya tentang terkait skenario hidup dan mati. Yang kedua adalah apakah yang membuat sebuah tindakan itu baik ya atau buruk ya, dan bagaimana kita melakukan orang lain. Dan pertanyaan terakhir adalah apakah moralitas itu objektif atau relatif secara kultural. Nah, ini juga dibahas dalam cabang etika, dan kita tahu bahwa dalam moralitas memang kan sumbernya ada dua ya, ada sumber pikiran, ada wahyu ya, kita yakin di situ. Tapi ada yang mengatakan bahwa wahyu itu bukan sumber pengetahuan, itu tidak bedanya dengan ilham yang diperoleh oleh manusia untuk bagaimana menjawab persoalan. Dan di dalam filsafat itu memang intuisi itu diakui sebagai salah satu sumber pengetahuan. Tapi terlepas dari pertikaian terkait dengan sumber-sumber pengetahuan terkait moralitas, saya mengambil posisi dalam hal ini terkait dengan akhlak itu pada aksioma yang dikatakan oleh Immanuel Kant bahwa sebuah maksim itu bersifat universal ketika ia diakui ya, dan kita tidak bisa menghindarinya. Artinya apa? Artinya nilai-nilai yang diakui oleh banyak pihak itu sebenarnya bisa disepakati karena terkait dengan imperatif kategoris ya, kategori itu imperatif ya. Misalnya apa yang disebut golden rule itu jangan membunuh, jangan mencuri. Saya pikir itu mutlak ya, objektif ya, tidak ada tradisi, agama, kepercayaan atau lain-lain yang membenarkan itu. Tetapi persoalannya ada nggak moralitas yang secara kultural itu sebenarnya terkait dengan kondisi geografis tertentu ya. Artinya ketika kita bicara moral, apakah itu baik atau buruk itu sebenarnya relatif secara kultural. Mungkin bagi orang luar ya, di luar komunitas kita itu dianggap baik ya, etis ya, yang selalu kita dengar. Tetapi yang kita perlu peka itu adalah kemampuan kita untuk membedakan antara etika dan etiket ya. Etika itu sesuatu yang mengulas tentang baik dan buruk. Etiket itu wujud dari kepantasan yang kadang disalahpahami sebagai etika atau akhlak ya, budi pekerti. Ya. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa etika itu mengandung nilai-nilai yang baik terkait hubungan dengan manusia dengan manusia yang lain. Salah satunya adalah penghormatan. Dan dimanapun kita akan melihat nilai itu yang menempel di dalam perilaku keseharian sebuah masyarakat ya. Tetapi wujud dari penghormatan kan beda ya. Kalau orang India misalnya ketika dia menunjukkan penghormatan dia mungkin
menunjukkan dua tangan, ya, namaste, ya. Di Jepang itu menunduk, ya, untuk menunjukkan penghormatan. Itu kan beda-beda, ya, wujud dari etika, ya. Oleh karena itu maka ini mungkin sejalan dengan alam pikiran Melayu, ya, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita tidak bisa kemudian tidak menimbang sebuah nilai etis, ya, ketika kita berada di negara tertentu. Meskipun kemudian dalam dunia yang dilipat ini kan batas-batas itu semakin, saya tidak mengatakannya runtuh, tetapi saya melihat di era digital, ya, bahkan sebelum itu di era informasi, orang sudah menerima cara-cara asing, ya, di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita secara terbuka ingin mengakui sebenarnya nilai etika itu jelas, ya, dipengaruhi oleh agama, ya, yang kita ambil dari luar, ya, dari dunia Arab yang itu juga sangat erat dengan kebudayaan waktu itu, ya. Dan ini memang agak sensitif, ya, karena kadang kita ingin membedakan mana yang agama, mana yang kultural, ya. Ya, bagi ilmuwan, ya, sebenarnya agama itu bagian dari kuda yang lebih besar, ya, yaitu soal perspektif, ya. Kita tidak ingin lebih jauh hendak menggugat, ya, kebenaran etis dari sebuah kelompok, tapi yang ingin ditanyakan itu kenapa perilaku itu harus diwujudkan. Misalnya, apakah perintah mengeluarkan zakat itu etika atau tata cara, ya? Artinya kalau itu hanya tata cara untuk mewujudkan pesan etis, ya, kita harus peduli kepada orang lain, menurut saya zakat kadang tidak cukup, ya, untuk menyelesaikan masalah yang sedang membelit umat, ya, kemiskinan, kebodohan. Kalau dipahami secara literal, ya, kita sudah membayar zakat fitrah, membayar zakat harta, membayar zakat galian dan yang lain. Atau mungkin persoalannya tidak di situ. Jangan-jangan zakat yang dikeluarkan itu tidak betul-betul sesuai dengan aturan syariat. Tapi lebih jauh kan syariah itu adalah jalan, ya. Artinya syariah itu di dalam bangunan prinsip keagamaan kita itu dia sejajar dengan etika akhlak, ya, tasawuf, ya. Jadi iman itu adalah berada di puncak yang menyinari bagaimana kita mengikuti ajaran Nabi melalui aturan fiqhiyah syariah, dan pada waktu yang bersamaan itu harus sejalan dengan pesan-pesan etis kenabian, sehingga keagamaan kita itu tidak kering, ya. Dan apalagi dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, ya. Kita tidak mendengar liutami makarim syariah, betapa pentingnya akhlak di situ. Nah, itulah kenapa kemudian problem etis umat, ya, apakah diperoleh dari wahyu atau dari pikiran manusia, saya melihatkan titik temu, yaitu pada aturan emas itu, golden rule, yang diakui secara universal. Hanya cara untuk menegakkan itu mungkin berbeda, ya, dan ini adalah isu lain. Misalnya, etis tidak memotong tangan seorang pencuri, ya, apakah hukuman itu setara nggak dengan apa yang telah dilakukan? Nah, problem ini memang telah memantik banyak perdebatan, tetapi perlu dibicarakan secara lebih terbuka agar kita bisa menemukan pesan yang jauh lebih sublim, lebih dalam dari ajaran agama. Jadi bagi saya, tanpa mengabaikan cabang yang lain, cabang etik ini memang perlu, ya, kita bicarakan lebih jauh, karena dalam kehidupan manusia yang seharusnya, ya, dalam sejarah evolusi kita itu sudah katakanlah di puncak, ya, menjadi manusia. Kalau dulu diandaikan bahwa ketika manusia di dalam perkembangan evolusi awal, ya, mereka melakukan kekerasan untuk hidup, mata pencaharian atau kekuasaan, tapi pelan tapi pasti sejalan dengan evolusi pemikiran manusia, mereka sudah menemukan dalam tanda kurung demokrasi, di mana perebutan kekuasaan tidak lagi
selesaikan di medan atau di medan perang, ya betul ya, di medan perang, tapi melalui kotak suara di mana mereka yang bertarung harus meyakinkan pemilih. Berbeda dengan zaman-zaman awal ya, kerajaan, kedatuan ya, dan lain-lain. Jadi betapa sebenarnya ironis pada waktu yang bersamaan ternyata ketika membayangkan kita sudah pada puncak evolusi manusia menjadi manusia, justru perang itu masih menjadi instrumen untuk mengukuhkan kekuasaan. Ini memang agak absurd sebenarnya ya. Ketika negara-negara yang menjadi pionir terdepan dari demokrasi itu juga terlibat perang ya, meskipun tidak dilakukan di negaranya. Misalnya bagaimana Sekutu itu menggunakan mesin perangnya di Timur Tengah ya, bagaimana Rusia negara besar itu juga menggerakkan tentaranya mengambil alih Crimea dari Ukraina. Kemudian kenapa pihak Sekutu tidak melakukan hal yang sama di Timur Tengah, misalnya ketika perang Irak Kuwait itu, ya kita tahu bahwa hari ini perang itu telah menjadi industri. Ya mungkin itulah yang membedakan dengan orang primitif. Kalau di situ ada kata ksatria, di mana seorang prajurit itu menunjukkan betul-betul bertanding ya untuk siapa yang menjadi pemenang. Tapi sekarang sepertinya perang itu tidak lebih dari alat dari kuasa modal di belakangnya. Dan memang seperti kita ketahui bahwa apa yang disebut dengan pemodal ya, yang menggunakan perang untuk meraih keuntungan. Dan ini problematis juga sebenarnya. Dan agak ironi sebenarnya kalau kemudian ada etika perang ya, itu seakan-akan oksimoron ya, apa bertentangan dalam dirinya. Anda bayangkan ya, etika hal baik ya, andaikan begitu ya. Kemudian perang itu, apakah ada alasan untuk kita berperang ya? Apa sebenarnya yang ingin dimenangkan dalam sebuah peperangan? Inilah yang menjadi alasan saya untuk menjadi pasifis, saya menolak perang atas alasan apapun. Mungkin ya kalau memang saya harus mati untuk orang tidak perang, itu mungkin pilihan yang paling ideal menurut saya ya. Ya begitulah kira-kira. Jadi 3 cabang ini perlu dipahami dengan baik. Urusan ringkas terkait dengan metafisika, epistemologi dan etika ini betul-betul harus dibaca ya secara perlahan untuk menemukan saripati dari pesan 3 cabang ini. Karena secara ontologi, kemudian epistemologi, aksiologi itu menjadi pondasi dari pengetahuan. Anda tahu sesuatu, maka yang dituntut bagaimana cara Anda mengetahuinya. Kalau sudah paham, ya, maka implikasinya adalah kita melakukannya. Jadi kalau ada orang tidak mengerjakan apa yang dia pahami, mungkin ya tidak paham sebenarnya. Oleh karena itu dasar filsafat itu sebenarnya bukan yang kadang diandaikan orang menyoal sesuatu yang tidak penting ya, tidak konkret ya, itu adalah saya pikir menurut saya justru filsafat itu membuka ruang untuk kita bertanya kembali apakah perilaku kita itu sudah didasarkan kepada dasar-dasar pengetahuan yang benar, apakah objek yang kita sangka ada itu betul-betul ada, sehingga seperti yang kita sering dengar mengapa kita tidak berfilsafat, sebab kita khawatir bahwa ilusi kita itu kemudian tidak lagi ya kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa, dan ini adalah kuliah singkat terkait dengan 3 cabang filsafat yang perlu dipahami sebelum nanti kita pergi jauh ke cabang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.